Agar suatu channel bisa monetisasi dari short, YouTube mensyaratkan 10 juta views dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Jika sudah lewat 90 hari tapi tidak tercapai 10 juta views short, berarti gagal monet. Berarti percuma dong selama ini susah-susah upload video short. Pertanyaan ini sering muncul, dan di video ini teman-teman akan mendapatkan jawabannya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang memberikan super thanks, nanti videonya akan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama. Check it out! Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Banyak pertanyaan dari YouTuber pemula terkait video short. Salah satunya, jika suatu channel tidak bisa mengumpulkan 10 juta views dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Lantas, apa yang terjadi? Nah, kita akan bahas beberapa pertanyaan terkait video short yang mungkin selama ini juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama, sekarang syarat monet video short 3 juta view bang, bukan 10 juta. Dua-duanya benar ya. Syarat monetisasi untuk video short itu 3 juta views atau 10 juta views dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Bedanya adalah, kalau 3 juta views itu nanti belum bisa mendapatkan penghasilan dari iklan ya, hanya dari fan funding, seperti super thanks atau fitur langganan. Tapi kalau yang 10 juta views itu nanti bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Pertanyaan yang kedua, jika tembus monetisasi karena 4000 jam tayang video panjang, setelah tembus fokus ke shorts, apakah tetap mendapatkan penghasilan? Jawabannya tetap mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Jadi syarat monetisasi itu selain mengumpulkan 1000 subscriber, teman-teman silahkan pilih salah satu di antara mengumpulkan 4000 jam tayang dari video panjang atau 10 juta dari view shorts. Nah, nanti ke depannya, kalau teman-teman memang kesulitan mengejar 10 juta view short, karena memang waktunya itu singkat ya, hanya 90 hari atau 3 bulan saja. Teman-teman bisa mengejar menggunakan 4000 jam tayang dari video panjang, karena waktunya lebih lama teman-teman, yaitu 12 bulan alias 1 tahun. Nanti kalau sudah monet, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan baik dari video panjang maupun dari video short, dari iklan yang muncul dari kedua video tersebut. Pertanyaan yang ketiga, Bang, kalau bikin video panjang dengan video short, bagus nggak Bang? Apa diseling? Nah, aturan YouTube membolehkan ya teman-teman, dalam satu channel itu upload video panjang dan video short. Nah, tipsnya adalah usahakan teman-teman antara video panjang dan video short itu temanya sama dan target penontonnya sama. Bahkan YouTube itu menyediakan fitur resmi teman-teman, yaitu fitur video terkait. Fungsinya adalah untuk mengaitkan video panjang di video short. Jadi nanti ketika video shortnya rame, itu video panjangnya juga ikutan rame. Nah, syaratnya itu memang harus temanya sama ya, dan target penontonnya pun juga harus sama antara video panjang dan video short. Untuk uploadnya itu ya boleh diselang-seling atau boleh setiap hari upload video panjang dan video short ya, asal tema sama dan target penonton juga sama. Kemudian pertanyaan yang keempat, tutorialnya keren, durasi minimal dan maksimal short itu berapa bang? Mohon info, saya masih pemula, makasih. Kalau bikin short video yang baik itu berapa detik? Nah, jadi gini teman-teman, video short itu bisa dibuat durasinya maksimal 180 detik atau 3 menit. Untuk ukuran videonya itu resolusinya 9:16, artinya berupa video vertikal ya, atau video yang berdiri. Untuk durasinya berapa, itu sesuaikan dengan kebutuhan isi konten ya teman-teman. Kalau misalkan cukup 15 detik atau 30 detik, ya udah segitu aja. Nggak usah dipaksa harus sampai 3 menit. Hal itu karena penonton video short itu menyukai video short yang pendek, tapi isinya yang padat dan menarik teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Pertanyaan yang kelima, Kak, kalau cuma upload video short, nggak bisa pakai fitur video terkait ya Kak? Apabila kontennya reaction Kak, bagian fitur konten dimodifikasi itu pilih ya atau tidak? Mohon bantuan jawabannya ya Kak. Nah, gini teman-teman,
Untuk video terkait itu memang fitur resmi yang disediakan oleh YouTube ya. Itu fungsinya adalah untuk mengaitkan video panjang di video short. Jadi kalau hanya satu channel itu hanya upload video short saja, itu ya tidak bisa teman-teman. Harus ada video panjangnya. Nah, tipsnya adalah teman-teman buatlah video short dan video panjang dalam satu channel itu yang temanya sama ya, dan target penontonnya sama. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan video terkait, mengaitkan video panjangnya di video short, itu hasilnya akan menjadi maksimal ya. Ketika video shortnya rame, maka video panjangnya juga akan ikut rame. Untuk video reaction ya, itu kalau menggunakan bantuan AI, itu silakan pilih ya. Kalau tidak ada AI, silakan pilih tidak. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Cara merubah thumbnail YouTube Short gimana Om? Caranya kalau sudah terlanjur di-upload. Nah, thumbnail video short itu bisa diganti ya teman-teman. Lebih tepatnya adalah menggeser atau mengubah posisi gambar untuk dijadikan thumbnail video short pada saat proses upload video short. Nah, kemudian gimana kalau sudah terlanjur video shortnya itu di-upload? Nah, itu masih bisa diganti ya teman-teman. Caranya adalah menggunakan aplikasi YouTube yang biasa. Teman-teman masuk aplikasi YouTube biasa, kemudian cari video shortnya nih, mana yang mau diganti thumbnailnya. Setelah ketemu video shortnya, teman-teman klik edit, kemudian silahkan teman-teman klik gambar pensil ya. Silahkan teman-teman geser-geser posisi gambarnya dari video shortnya yang akan dijadikan sebagai thumbnail video short. Pilih gambar yang paling menarik agar nanti ketika video short teman-teman muncul di beranda atau di fitur jelajah, penonton akan tertarik dan akan nonton klik video short teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ke-7. Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya teman-teman. Kak, kalau dalam waktu 3 bulan belum nyampe 10 juta views gimana? Aku baru coba upload seminggu sih. Ada lagi nih yang bertanya. Bang, izin tanya, kalau dalam jangka waktu 3 bulan kita tidak dapat 10 juta jam tayang, apakah gagal kita untuk monet? Gini teman-teman, kita bahas bersama-sama ya. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Jadi untuk video short itu yang dihitung bukan jam tayang ya, tapi adalah views atau penayangan. Yang dihitung adalah 10 juta views atau 3 juta views dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Kemudian gimana nih kalau dalam waktu tersebut penayangannya tidak tercapai 3 juta views atau 10 juta views? Itu artinya adalah belum bisa monet. Bukan berarti gagal monet ya teman-teman. Masih bisa monet, tapi teman-teman harus mengumpulkan lagi views dari short yang baru. Karena views dari video short yang lama itu tidak dihitung lagi teman-teman. Jadi teman-teman harus upload video short lagi, nanti akan dikumpulkan lagi menjadi 10 juta views ya. Jadi gampangannya itu video short itu view-nya yang lama hangus, tapi yang baru akan masuk hitungan lagi. Jadi teman-teman silahkan upload video shortnya, semangat teman-teman harus yakin bahwa teman-teman bisa mencapai 10 juta view short atau minimal 3 juta view short ya dalam waktu 90 hari atau 3 bulan saja. Nah, jadi hitungannya adalah dalam waktu 90 hari yang terakhir ya teman-teman. Teman-teman harus semangat, teman-teman pasti bisa. Nah, itu tadi beberapa hal yang sering ditanyakan oleh YouTuber pemula terkait video short. Semoga jawabannya sedikit banyak bisa mencerahkan teman-teman semua ya. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lain, silahkan langsung isi di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo yo.